Anies ditanya soal BPJS tapi jawabnya muter-muter kayak benang kusut, ditulis oleh Daeng di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Karakter seseorang itu sulit diubah karena memang sudah terbentuk dari sejak dulu. Misalnya seorang Anies Baswedan yang dari sejak menjadi rektor di Paramadina hingga saat ini, yang menjadi ciri khasnya adalah omdo alias omong doang. Permainan retorika Anies dulu begitu lihai, namun sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya terjatuh juga. Semakin seringnya Anies tampil di publik dengan omongannya yang berkelok-kelok atau berliuk-liuk, maka rakyat pun semakin sadar dan jelas bahwa Anies memang hanya banyak ngomong. Terlalu banyak teori, ngaku banyak gagasan, tetapi ternyata nol besar. Tidak jauh beda dengan rumah DP 0 rupiah, ternyata bukan program rakyat yang seharusnya. Jadi saat Anies menjabat gubernur di DKI, ternyata tidak banyak yang bisa dia kerjakan. Dan karena dia terpaksa harus tampak berprestasi, maka ia pun membuat hal-hal yang dianggap sebagai prestasi. Misalnya mengubah nama jalan, lalu rumah sakit diubah menjadi rumah sehat. Dan ini artinya Anies memang hanya ahli di tata kata, bukan tata kota. Begitulah gambaran Anies yang ada di masyarakat. Dan warga Jakarta yang dulu pernah memilih Anies pasti sangat menyesal. Apalagi misalnya yang dulu berharap tidak kena gusur, ternyata digusur juga. Atau mereka yang dulu dijanjikan modal usaha, ternyata cuma prank, pastilah kecewa berat. Anies berusaha untuk maju di arena Pilpres karena kemungkinan Anies merasa bahwa namanya hanya buruk di Jakarta saja, tetapi tidak di daerah lain, maka masih bisa ada peluang untuk menang. Apalagi Anies masih berharap akan banyak kadrun di daerah lain sehingga akan memilihnya. Anies masih bisa ngibulin rakyat yang tidak pernah mengetahui soal Jakarta. Misalnya, mungkin di Aceh, Jawa Barat, Banten yang agak pedalaman, Sulawesi, dan sederet daerah yang dianggap tidak tahu menahu soal kinerja Anies di Jakarta. Anies mungkin berharap bahwa rakyat di daerah luar Jakarta itu hanya tahu bahwa kalau sudah jadi gubernur Jakarta, maka akan naik lagi jadi presiden. Apalagi kan Jokowi dari posisi gubernur Jakarta, lalu naik jadi presiden. Mungkin begitu cara pikirnya Anies, dan karena itulah dia semangat sekali melakukan pencitraan di mana-mana. Bahkan akting dengan seorang kakek yang cara nangisnya sangat lucu, kurang mendalami tangisannya. Ada video yang baru-baru ini menyebar tentang Anies yang menggambarkan karakter Anies yang hanya banyak omong alias berkata-kata dan tidak jelas jawabannya kalau ditanya. Dan ini artinya Anies memang banyak omong alias kalau ditanya jawabnya muter-muter dulu dan akhirnya publik tidak akan paham. Dalam video itu Anies ditanya soal BPJS. Bagaimana tentang BPJS Pak? Apakah BPJS ini akan dikurangi? Apakah dinaikkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas? Begitu pertanyaan si penanya kepada Anies yang sudah siap di podium. Dan apa jawaban Anies? Begini jawabnya, BPJS, ini salah satu respon bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Dimana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting. Perhatikan kenapa ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali karena itu menentukan. Secara pertumbuhan anak karena bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut, disitulah mulai isu tentang kuratif itu makin dominan. Nah, kita sering sekali hanya memperhatikan aspek di ujung kuratifnya Pak. Jawaban Anies apakah bisa dipahami oleh si penanya? Padahal jawabannya harus tegas saja dan simpel, tidak muter-muter gitu. Kalau tidak setuju BPJS bilang aja tidak setuju dan akan diganti dengan program apa gitu. Tetapi ya Anies memang tidak punya program dan kalau ada tidak akan pernah bisa dieksekusi. Maka bagaimana mau jadi presiden? Konsep perubahan yang diusungnya saja tidak jelas apa yang mau diubahnya. Anies itu ingin menggambarkan bahwa pemerintahan Jokowi saat ini adalah pemerintahan zolim, maka karena itu harus diganti dan diubah. Jadi sepertinya Anies ingin mengulang kembali apa yang sudah dilakukannya di Jakarta dulu saat menggulingkan Ahok. Tapi kali ini Anies menemukan medan yang berbeda, levelnya nasional. Anies tetaplah Anies, orang yang ahli tata kata dan muter-muter. Putarannya lebih ribet daripada es puter. Anies bukan ahli tata kota apalagi menata Indonesia yang sangat majemuk ini. Anies hanyalah seorang pemain kata-kata atau retorika yang tidak akan pernah bisa memahami permasalahan rakyat. Karena Anies hanya mengejar kekuasaan daripada kepentingan rakyat. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Ngakak, Novel Bamukmin siap jadi cawapres memecah kebuntuan koalisi perubahan, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seperti yang kita ketahui, nama cawapres Anies masih diributkan sampai detik ini. Negosiasi di internal koalisi masih alot. Masing-masing parpol tampaknya ada kepentingan dan keinginan yang harus diakomodir. Tapi tenang, koalisi perubahan tidak perlu khawatir karena mereka bisa dikatakan aman sampai akhir. Kenapa? Ada satu orang yang selalu jadi andalan terakhir jika semua solusinya tidak tercapai. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin awalnya angkat bahas soal wacana yang mencuat terkait duet Ganjar dan Anies. Sebenarnya ini cuma isu basa-basi karena sudah pasti tidak ada nama Anies untuk cawapres Ganjar. Menurut Novel, sikapnya hingga saat ini masih menunggu arahan dan instruksi dari Habib Rizik. Saat ini pasangan capres dan cawapres belum ada yang pasti, sehingga saya menunggu komando dari Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk menentukan pilihan politik di tahun 2024 nanti, kata Novel. Nah, kemudian Novel mengucapkan sesuatu yang sangat melegakan hati koalisi perubahan. Novel mengklaim untuk posisi cawapres, dia masih belum kendur untuk tetap bersiap menduduki posisi calon RI 2. Saya pribadi masih tegar, bertekad masih siap untuk cawapres 2024, katanya. Dia menilai masih punya kesempatan untuk menempati posisi cawapres karena perwakilan dari ulama belum ada yang menonjol di publik. Maka dari itu dia mengajukan diri sebagai representasi kelompok Islam. Sampai saat ini para capres belum melirik cawapres dari ulama. Padahal paling ideal, saya mewakili ulama untuk maju cawapres dan bisa memecah kebuntuan karena masih alot di posisi cawapres. Sebagian besar elemen 212 juga sudah mendukung saya karena satu-satunya dari aktivis Tulen 212 yang maju sebagai cawapres, katanya. Lucu pakai banget. Orang ini benar-benar sangat pede dan yakin. Baru kali ini saya melihat orang yang sangat percaya diri melebihi orang-orang yang paling tidak tahu malu sekalipun. Sungguh tidak habis fikri dan di luar Nurul. Saya benar-benar Herman. Saya dukung deh Novel Bamukmin jadi cawapres Anies. 130 juta suara sudah dalam genggaman. Kemenangan di Pilpres bakal langsung jatuh di depan mata. Survei yang selama ini menempatkan Anies di posisi ketiga akan berbalik arah jika Anies memilih Novel sebagai cawapres. Dijamin elektabilitas bakal meroket sampai menembus galaksi lain yang jaraknya berjuta-juta tahun cahaya. Hanya inilah jalan ninja satu-satunya untuk memenangkan Pilpres. Bagaimana menurut Anda?